Cerita dimulai dengan menampilkan seseorang yang berjalan di atas tali, yang mungkin memiliki maksud tertentu jika orang tersebut memiliki kehidupan yang rumit. Selanjutnya, beberapa siswi terlihat sedang menggosip tentang seseorang yang sering terlibat dalam pergelutan. Tidak hanya itu, semua tetangganya juga terlihat mengatakan hal yang sama, bahkan menyarankan orang lain untuk menjauhinya. Mereka bahkan mengejeknya karena memiliki warna rambut dan mata yang berbeda. Singkatnya, orang yang sering diejek itu bangun dari mimpi buruknya dan terlihat sangat kesal. Tidak lama kemudian, dia pergi ke sebuah kota yang terlihat damai. Namun, dia melihat seorang gadis yang sedang dihadang oleh sekelompok laki-laki yang tampaknya akan melakukan sesuatu yang jahat padanya. Meskipun begitu, gadis itu tidak takut menghadapi para preman tersebut, bahkan membuat mereka semakin marah. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan rambut setengah berwarna itu menghentikan perilaku cabul para preman tersebut dan memicu terjadinya pergelutan. Dalam waktu singkat, pemuda tersebut berhasil mengalahkan para berandal dengan ezek. Dan ternyata, sosok pemuda kuat itu adalah MC kita. Hedo ga deru. Sakura Haruka da. Setelah itu, si Chiwai yang telah diselamatkan berterima kasih pada Sakura. Namun, hal itu malah membuat wajah Sakura memerah karena cupu jika berhadapan dengan seorang Chiwai. Tidak lama kemudian, si Chiwai itu terlihat mengajak Sakura untuk nongkrong di kedainya. Di sini juga terungkap bahwa Sakura adalah seorang pemuda dari luar kota. Karena itu, si Chiwai tersebut menyatakan bahwa wajah Sakura memang terasa asing baginya. Dia juga menyebutkan bahwa orang luar biasanya ogah berkunjung ke kota ini. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya tawuran antar gondes-gondes belakangan ini di kota tersebut. Tingkat keamanan yang rendah membuat orang ogah berkunjung ke sana. Tetapi ternyata gadis itu juga berasal dari luar kota. Namanya adalah Tachibana Kotoha. Namun, Sakura justru merasa bahwa Kotoha bersikap terlalu baik dengannya. Bahkan seharusnya Kotoha merasa takut dengan Sakura yang telah mengalahkan 5 berandal di depan matanya. Ketika Kotoha bertanya tentang perbedaan rambut dan mata mereka, awalnya Sakura merasa tersinggung akan hal itu. Namun, karena Kotoha menyampaikan pertanyaannya dengan nada yang sedikit bersemangat, kata-kata tersebut malah membuat Sakura agak salah paham akan pertanyaan itu. Setelah itu, Sakura justru menganggap Kotoha sebagai orang yang freak. Menurutnya, kebanyakan orang akan merasa ilfil saat melihatnya. Namun, Kotoha menyatakan bahwa ia lebih sering melihat seseorang dengan penampilan yang lebih freak daripada Sakura. Mendengar hal itu, Sakura menegaskan bahwa penampilan tidak berpengaruh dengan kemampuan bergelut. Itulah yang membuatnya datang ke kota Furin. Sekolah di sana dikenal memiliki banyak siswa yang ahli dalam pergelutan. Meskipun beleguk-beleguk, setiap hari, sekolah itu hanya dipenuhi dengan pergelutan. Dan Sakura menyatakan keinginannya untuk menjadi yang terkuat di sekolah itu dalam hal pergelutan. Sakura melakukan itu karena ia percaya bahwa menjadi yang terkuat akan membuatnya terlihat kece badai. Mendengar itu dari Sakura, Kotoha malah mengira bahwa Sakura terlalu bersemangat, bahkan sampai mengenakan seragam sekolah. Padahal, masuk sekolahnya baru akan dimulai besok. Di waktu yang bersamaan, seorang kakek terlihat akan meninggalkan kafe tempat Kotoha berada. Ketika Kotoha sedang mengantarkan kakek itu, tiba-tiba Sakura muncul untuk mengambil barang yang tertinggal oleh kakek tersebut. Akhirnya, kakek itu berterima kasih kepada Sakura dengan memberikannya permen. Namun, Sakura justru merasa bahwa seluruh penduduk kota Furin sangatlah priik, termasuk Kotoha sendiri. Mereka tidak merasa ilfil dengan penampilannya yang priik, bahkan berani mendekati seseorang yang menggunakan seragam dari sekolah Gondes. Hal ini karena biasanya Sakura diperlakukan semena-mena di kota asalnya. Bahkan, ia pernah difitnah mencuri dompet saat mencoba mencari dompet milik orang lain. Mendengar itu semua, Kotoha menyatakan bahwa Sakura telah membuat pilihan yang tepat dengan bersekolah di Furin. Namun, Kotoha memberitahu Sakura bahwa dia tidak akan bisa menjadi yang terbaik di Furin. Meskipun saat ini Sakura sudah cukup kuat. Hal itu karena Sakura saat ini berjuang sendirian. Mendengar itu, Sakura seketika mengingat masa lalunya. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak lemah sehingga harus mengandalkan pada orang lain. Di samping itu, terlihat sekelompok gondes-gondes yang sedang mengamuk di kota dan merusak beberapa fasilitas umum. Ternyata, gondes-gondes tersebut adalah orang yang sebelumnya telah dikalahkan oleh. Mereka kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Meskipun begitu, Sakura tidak gentar sedikitpun pada mereka. Namun, gondes-gondes tersebut mengejek penampilan perik Sakura dan merasa bahwa Sakura begitu alay jijai.
Mendengar hal itu, Sakura malah merasa bahwa itu adalah reaksi yang biasa ia terima sebelumnya. Meski demikian, Sakura berpikir bahwa jika ia bisa mengalahkan gondes-gondes di depannya, itu berarti ia lebih hebat dari mereka yang pernah dikalahkannya. Hingga ketika Sakura berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba seseorang lari dari perkelahian dan malah menyandera Kotoha si beban. Dengan cepat, Sakura mampu menangani hal itu, dan kemudian pergelutan pun berlanjut. Namun, Sakura merasa kesulitan karena dia harus bertarung sambil melindungi Kotoha si beban. Meskipun Sakura merasa bahwa melindungi orang lain tidak memberinya cuan, tetapi dia tetap melindungi Kotoha. Akibatnya, Sakura menjadi oleng, tetapi dia tetap terlihat melindungi Kotoha si beban dengan seluruh tubuhnya, hingga pada akhirnya, Sakura pasrah. Tiba-tiba, seseorang yang mengenakan seragam Furin datang dan membantu Sakura dari serangan. Sambil melindungi Sakura, lelaki tersebut meminta Kotoha untuk merahasiakan kejadian ini kepada siapapun. Setelah itu, orang tersebut terlihat membengkokkan senjata yang direbutnya dari para gondes-gondes, sambil mengancam mereka yang telah merusak kota. Tak lama kemudian, 3 siswa Furin lainnya datang dan membantu Sakura. Sakura heran melihat bantuan dari siswa Furin. Di samping itu, para gondes-gondes itu terlihat ketakutan ketika berhadapan dengan orang sangar yang menyelamatkan Sakura yang bernama Hiragi. Hiragi meminta 3 temannya, yaitu Matsumoto, Kaji, dan Yanagida, untuk menghajar para gondes-gondes yang membuat kerusuhan tersebut. Ketika Sakura yang terluka tak bisa menghindari serangan musuh, sekali lagi dia dibantu oleh Hiragi. Meskipun Sakura merasa dia masih mampu untuk gelut, Hiragi tetap menyuruhnya untuk diam karena sedang terluka. Di lain sisi, ternyata pertarungan itu disaksikan oleh seluruh warga kota. Mereka terlihat senang saat pasukan Furin datang menghajar para gondes-gondes tersebut. Tidak hanya itu, ternyata seluruh warga kota telah menantikan kedatangan anggota Furin untuk menghajar para gondes-gondes tersebut. Sakura yang melihat kegembiraan tersebut terlihat bingung, dan Kotoha menjelaskan bahwa di kota tersebut sering terjadi tawuran antar gondes-gondes dan tingkat keamanannya yang kurang. Tapi kenyataannya, cerita itu hanya terjadi di kota Furin 2 tahun lalu. Sejak saat itu, kota tersebut telah berubah. Perubahan itu dipicu oleh siswa dari SMA Furin. Hal yang pasti mereka lakukan adalah memasang tanda di depan kota dengan nama SMA Furin. Namun, seiring berjalannya waktu, penduduk kota mulai memanggil kelompok itu dengan panggilan Bofurin, yaitu pelindung kota yang berasal dari SMA Furin, atau yang dikenal sebagai Windbreaker. Setelah anggota Bofurin mengalahkan para gondes-gondes itu, membuat masyarakat sangat berterima kasih pada kelompok Bofurin. Meskipun 2 tahun lalu mereka adalah orang-orang yang suka gelut dan dianggap gondes, kini mereka dicintai oleh masyarakat dan dianggap sebagai keluarga dari kota ini. Semua warga bergantung pada mereka. Mendengar hal itu, Sakura merasa seperti seorang pahlawan keadilan. Meskipun mereka gemar bergelut, itu tidak membuat orang lain takut atau menjauhi Bofurin. Saat Sakura sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba beberapa warga datang dan berterima kasih, mengatakan bahwa Sakura keren karena telah berjuang keras. Bahkan, seorang nenek bersiap untuk mengobati kaki Sakura yang bonyok. Namun, Sakura menolak tawaran itu karena merasa aneh dengan perhatian yang diberikan. Kotoha menegaskan bahwa dia melihat Sakura kesepian. Meskipun Sakura tidak mengakui hal tersebut, namun, semua orang di kota membutuhkan Sakura. Meskipun demikian, Sakura menolak dan menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan atau peduli pada orang lain. Namun, sikap Sandere Sakura segera dibantah karena sebelumnya ia telah menolong seorang kakek yang meninggalkan barang di kafe Kotoha. Hal itu menunjukkan bahwa Sakura juga peduli pada orang lain. Dan hal itu telah diperhatikan oleh seluruh kota. Oleh karena itu, seharusnya Sakura juga mengakui perasaan mereka terhadapnya. Dengan mengakui hal tersebut, Sakura akan menjadi apa yang ia inginkan. Hingga pada akhirnya, besoknya, Sakura datang ke kafe Kotoha dengan wajah yang sangat kesal, sambil membawa seorang nenek yang katanya sedang encok. Kotoha sedikit bingung melihat ekspresi Sakura. Kemudian, Kotoha memberikan Sakura roti secara gratis, sambil menginformasikan bahwa hari itu akan diadakan upacara masuk di SMA Furin.
Tidak lama kemudian, seorang pengunjung datang yang mengenakan seragam SMA Furin bernama Neri, yang hanya datang untuk memamerkan seragamnya. Sakura heran melihat tingkah laku kocak anak Furin tersebut. Tanpa ia sadari, label baju seragamnya juga belum dilepaskan. Kocak, Neri bahkan mengejek rambut dan mata Sakura yang katanya terlihat seperti orang prik. Membuat Kotoha tertawa keras mendengarnya. Neri mengatakan bahwa anak-anak Furin adalah pahlawan yang melindungi kota. Karena Neri belum mengenal Sakura, Kotoha pun memperkenalkannya. Neri terus saja bertanya-tanya dan ingin tahu alasan Sakura masuk ke SMA Furin. Bagi Sakura, menjadi pahlawan yang melindungi kota memang keren. Namun tujuan sebenarnya Sakura masuk ke SMA Furin adalah untuk menjadi yang terhebat. Mendengar hal tersebut, Neri malah meremehkan Sakura, yang membuatnya sangat ngamuk. Dan karena sangat kesal, Neri pun langsung pergi ketika Sakura mengajaknya gelut. Sakura sendiri tidak mengerti mengapa orang cupu culun iu seperti Neri bisa masuk SMA Furin. Dan Kotoha pun tidak menyangka bahwa Sakura menilai orang dari gaya penampilannya. Namun, berdasarkan pengalaman Sakura, orang yang terlalu narsis norak dalam penampilan tidak ahli dalam bertarung, dan menurutnya orang-orang seperti itu langsung kabur saat pergelutan terjadi. Mendengar perkataan itu, Kotoha pun bertanya apa warna buah kopi, namun karena tidak tahu, Sakura hanya menebak dan menjawab secara asal. Pada awalnya, Kotoha mengira bahwa buah kopi memiliki warna coklat seperti yang ada di toples. Tetapi ternyata buah kopi yang sudah matang itu berwarna merah merona. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak akan dapat mengetahui bentuk aslinya hanya dengan sekali melihat saja. Sebelum menilai seseorang, kita harus mengenalnya lebih dahulu agar mengetahui sifat aslinya. あいつ実は喧嘩強え。 Saat Sakura sedang berjalan, ia dihampiri oleh seorang tukang roti yang menawarinya roti panggang. Mereka merasa terbantu oleh anak-anak Furin sehingga ingin memberikan balasan budi. Selain itu, warga di sana juga sedang ramai membicarakan tentang Sakura yang kemarin bertarung melawan para Gondes. Meskipun Sakura menolak, mereka tetap memaksa Sakura untuk membawa roti tersebut. Selain tukang roti, warga lainnya juga memberikan Sakura hadiah sebagai ungkapan terima kasih atas kejadian kemarin. Akibatnya, Sakura mendapat banyak bingkisan dari warga di sana, yang membuatnya teringat akan perkataan Kotoha di kafe tadi. Namun tiba-tiba, Sakura dikejutkan oleh seorang ciwai yang meminta tolong. Namun, scene berganti ke Neri yang sedang diserang oleh sekelompok orang. Ternyata, Neri menyelamatkan seorang wanita dari gangguan mereka. Namun, karena tidak terima, mereka menghajar Neri hingga bonyok. Namun, saat mereka akan pergi, Neri bangkit kembali dan langsung menahan mereka. Neri menyatakan bahwa siapapun yang berbuat jahat akan dihajar habis oleh Bofurin, namun mereka malah menertawakannya dan menyuruhnya pulang. Mereka bodoh amat dengan Bofurin dan terus menghajar Neri untuk memaksanya melepaskan mereka. Namun, Sakura datang tepat waktu dan menghajar para Gondes tersebut. Neri sangat kaget karena Sakura berhasil mengalahkan mereka sendirian dengan EZ, membuat mereka semua tumbang. Neri berpikir Sakura merasa kecewa karena Neri ingin menjadi bagian dari Bofurin. Tetapi Sakura mengatakan bahwa dia tidak datang untuk menolong dan tidak tahu alasan Neri masuk Furin. Akhirnya, Neri menceritakan alasannya masuk SMA Furin. Sejak SMP, Neri selalu dibully oleh siswa lain dan dijadikan babu tanpa bisa melawan. Satu-satunya orang yang membantunya saat itu adalah seseorang dari Furin. Meskipun Neri tidak tahu siapa orang itu, tetapi orang tersebut sangat memotivasi Neri untuk menjadi kuat. Alasan Neri masuk ke SMA Furin adalah karena ingin menjadi kuat seperti orang yang menolongnya. Mendengar cerita itu membuat Sakura terdiam karena telah salah menilai Neri. Neri pun sampai menangis dan mengakui bahwa dirinya merasa cupu dan sangat iwu. Namun, menurut Sakura, Neri bukanlah orang yang cupu yang lari saat ada pergelutan. Usaha kerasnya tadi telah membuktikan bahwa Neri memiliki keberanian yang tinggi. Tidak lama kemudian, Ciwai yang ditolongnya datang dan mengucapkan terima kasih. Yang ternyata Ciwai itu adalah orang yang meminta tolong pada Sakura sebelumnya. Neri kemudian mengeluarkan buku catatan dan mengukur tubuh Sakura secara detail. Mulai dari berat badan hingga otot, semuanya diukur dengan teliti. Bahkan sampai ukuran kaki. Mulai saat itu, Neri memutuskan untuk membantu Sakura hingga menjadi yang terhebat. Sementara itu, di SMA Furin, kita melihat seseorang yang menyambut kedatangan siswa baru.
Dan kocaknya Sakura malah memakan roti panggangnya dengan santuy. Neri memaksa Sakura untuk bergegas karena upacara penyambutan sudah dimulai. Namun, karena terlalu santuy, mereka menjadi telat dan tiba di tempat tersebut setelah upacara selesai. Ketika melihat papan pengumuman kelas, mereka menemukan bahwa sekolah itu merupakan markas besar Bofurin, dengan semua siswa merupakan murid yang suka pergelutan. Secara kebetulan, Sakura dan Neri malah satu kelas. Tiba-tiba, Neri panik karena banyak siswa kuat yang ada di kelas mereka. Saat akan masuk ke dalam kelas, Neri meminta Sakura agar bersikap sopan pada semua siswa. Dia menjelaskan bahwa Bofurin adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang melindungi kota. Oleh karena itu, Sakura harus membuat mereka mengerti bahwa dirinya bukan musuh, terutama karena dia berasal dari luar kota. Jika terjadi kesalahpahaman, semua orang di sekolah itu bisa memusuhi Sakura. Namun, Sakura sama sekali tak peduli dan cuek jika dianggap sebagai musuh. Ketika Sakura masuk ke dalam kelas, semua murid langsung menoleh ke arahnya. Namun, alih-alih takut, Sakura justru merasa senang karena kelasnya diisi oleh para murid berandalan. Tiba-tiba, Sakura dihampiri oleh seorang murid yang sudah mengenalnya, yakni Suhayato, yang cukup populer di kalangan berandalan. Sakura pun bersiap-siap, mengira dia akan diajak bertarung. Su mendekat ke arah Sakura, menciptakan suasana tegang di sekitar mereka. Sakura bersiap dengan tinjunya, siap gelut jika diperlukan. Namun, ternyata, Su sudah mendengar kabar tentang pergelutan Sakura melawan geng Spaltics. Mendengar hal itu, semua siswa mulai mendekati Sakura. Mereka telah mendengar tentang pertarungan tersebut dan baru menyadari bahwa Sakura adalah orang yang terlibat. Salah satu murid bertanya mengapa Sakura mau datang ke kota ini, dan suasana di kelas langsung berubah ketika Sakura mengungkapkan tujuannya. Namun, tiba-tiba meja dilemparkan ke arah Sakura oleh seseorang bernama Sugishita Kyotaro, yang dikenal sebagai orang yang brutal di sekolah. Neri berusaha menahan Sakura agar tidak bertarung melawan Sugishita, tetapi keributan tetap terjadi saat Sugishita menyerang Sakura.